Sifat komunikasi di tempat kerja. Sebagian pakar komunikasi menguraikan sifat komunikasi ada berbagai macam, di antaranya komunikasi tatap muka, face to face. Dalam berkomunikasi, biasanya kesadaran kita akan lebih pada saat-saat yang khusus, seperti kita diuji dengan ujian lisan oleh dosen kita, atau ketika Anda berdialog dengan orang asing dengan bahasa asing dibandingkan dengan ketika Anda bercanda dengan teman atau kerabat kita di rumah. Pada saat seseorang tersenyum, maka itu dapat ditafsirkan sebagai suatu kebahagiaan. Ketika orang itu cemberut, maka dapat ditafsirkan bahwa ia sedang ngambek. Secara implisit, semua perlakuan manusia dapat memiliki makna yang akhirnya bernilai komunikasi. Di antara konteks komunikasi tatap muka face to face ini adalah sebagai berikut. A. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menunjukkan kepada komunikasi dengan orang lain. Komunikasi jenis ini dibagi lagi menjadi komunikasi publik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi interpersonal termasuk di dalamnya adalah pidato, komunikasi nonverbal, komunikasi bawah sadar, penyimpulan, parafrase, dan sebagainya. B. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada sekelompok kecil orang sebagai komunikan. 2. Komunikasi kelompok besar, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada banyak orang sebagai komunikan yang tidak bisa dikenali satu-satu, misalnya pidato, ceramah, atau kuliah umum. 3. Komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, bisa bersifat formal juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih luas dan lebih besar daripada komunikasi kelompok. C. Bermedia. Dalam komunikasi, sekali Anda mengirimkan pesan dan tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak. Apabila menghilangkan efek pesan itu sama sekali, sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai